kesimpulannya Pak Isan, dengan perjalanan waktu yang Pak Isan alami, jadi menjadi kayak sekarang ini, yang mana peran orang tua begitu luar biasanya, kira-kira bisa diambil kesimpulan rohnya di mana Pak? Roh daripada pelajaran itu gitu. Saya rasa gini ya, sama orang tua dulu tuh ayah saya ngajarin gini. Kalau sama Tuhan itu sami'na wa atokna kan gitu. Sama Tuhan itu kita taat gitu, Ya, tanpa taat kecuali. Ya, Ya kan? Tanpa pengecualian. ya, ya. Jadi sama orang tua juga begitu, kata ayah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan, terima kasih Oh, atas sama-sama Pak Haidir. silaturahminya hari ini. Ya. Teman-teman, ini Pak Isan ini teman saya. Kami sudah lama bergaul, sebenarnya mungkin sudah hampir 20 tahun kali Pak ya. Iya, Nggak 20 terasa tahun. gininya ya. Ya. Kami berlatar belakang sama-sama sebagai developer. Pak Iksan yang lebih fokus, saya keluar dari fokus. Oke Pak Iksan, bisa cerita sedikit. Pak Iksan dulu kampung aslinya dari mana sih? Saya kan ayah saya Aceh, Ya. ibu saya India. Jadi ayah kan sekolah di India dari Aceh. Jadi begitu balik ke Jakarta, lahir saya jadi 5 bersaudara gitu ya. Iya, iya. Lahir saya di Jakarta, Iya, iya. jadi asli Jakarta. Iya, iya. Iya, iya. Apa kampung sebenarnya di Aceh, jadi orang ibu Aceh. Bapak Aceh, ibu India. Oh, ibu yang India, Aceh. Jadi karena bapak dulu pernah ke India merantau, ketemu lah. Iya, ya kira-kira dijodohin di sana Iya, iya. sama ibu angkatnya. Iya, iya, iya. Uh, Pak Iksan berapa bersaudara ya? 5, 5 ya? 5. Pak Iksan nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya? Iya, laki-laki semua. Laki-laki semua? Iya. Wah. Pak Iksan di tengah ya? Nomor 3. Iya, 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 menarik ini. Aktivitas apa Pak Iksan saat ini? Ya sekarang jalanin bisnis ya seperti biasa. Ya kegiatan-kegiatan inilah operasional usaha. Iya, iya, iya. Itu. Lebih spesifiknya? Spesifiknya ya kadang-kadang kita bikin proyek-proyek klaster gitu kan. Perumahan ya? Ya perumahan. Dan itu juga ya kira-kira intinya itulah yang bergerak di bidang fokus di bisnis yang terkait dengan properti, Iya, iya. apa istilahnya land development lah. Iya, iya. Kenapa kok bisa masuk ke arah developer perumahan Pak? Apa sejarahnya gitu? Ya dulu kan karena ayah saya ngajarin supaya kita ini kan mandiri, jangan kerja pada orang lain. Karena ayah menggambarkan dia sendiri sebagai pegawai negeri. Iya, iya. Dia menempuh jalan hidup yang lurus. Oke. Ya lurus. Jadi hidupnya serba kekurangan. Memang. Dan dia terima itu sebagai suatu konsekuensi. Iya. Nah, dia menginginkan karena dia punya obsesinya begitu besar, itu kan harus ditunjang oleh kos. Iya. Nah, itu nggak memungkinkan untuk dia. Makanya dia anak-anaknya disuruh jadi pengusaha. Oke. Supaya juga di pegawai negeri itu ya menjaga integritas, kredibilitas itu suatu hal yang luar biasa. Oh, dulu ayah dari Pegawai negeri. ya? Iya. Jadi karena dia jujur sekali, nah itu tadi yang saya bilang. Nggak jujur aja ibaratnya kan gaji pegawai negeri aja kecil kan. Iya. Zaman itu ya. Iya. Zaman itu. Jadi dia kalau mempunyai obsesi, dia itu jaga integritas, ya jadi pengusaha lah. Iya, iya, iya. Karena pengusaha itu kan jadi, ya bukan berarti di pengusaha bisa aja kalau kita mau melakukan hal yang tidak lurus ya. Bisa aja, tapi kan artinya kalau iman Islamnya udah bagus, Iya. ya kan? Nah, insya Allah. Tapi kalau misalnya jadi pegawai negeri kah, apakah jadi pegawai lah swasta? Nah, kalau punya obsesi besar lagi, nah itu kan dibatasi oleh kos, dana, pembiayaan, itu kan perlu. Nah, itu kan jadi terhambat impian yang ke sana. Jadi seorang Islam plus lah. Oke. Tidak hanya soleh pribadi, tapi juga bisa membuat suatu proyek
karya sosial atau apa, pendidikan, apa-apalah. Atau paling tidak zakat kamu jauh lebih besar. Iya, iya. Akibat kamu bisa kapitalisasi usaha. Iya, iya. Gitu. Jadi Pak Iksan pernah bekerja nggak dengan orang lain? Pernah. Pernah ya? Jadi dimulai dengan kerja dulu sendiri. Ya, jadi kerja sendiri waktu zaman kuliah kan bapak saya udah pensiun. Iya. Tamat SMA kelas 1 kalau nggak salah. Bapak udah pensiun. Oke. Jadi sekolah selesai, dia cuma kasih biaya 2 semester apa kalau nggak salah. Iya, iya. 2 semester apa, saya nggak ingat lagi. 2 semester. Nah selebihnya nyari sendiri. Oke. Suruh nyari sendiri memang. Dari masuk kuliah tuh suruh nyari sendiri. Jadi cuma disubsidi 2 semester kalau nggak salah. Ya sekitar gitu. Nah saya nyari sendiri. Nah saya kerja di kontraktor yang sifatnya nggak begitu, jadi sering sub proyeknya. Oke. Jadi saya nggak begitu berkembang. Oke. Sempat Nah. berapa lama Pak? Lama itu 3 tahun saya. Oh, 3 tahun. Nah saya belajarlah di situ mengenai A sampai Z, mengenai bagaimana tender, bagaimana yang dari nggak ngerti ya. Kalau dilepas saya, nggak ada contoh yang saya bisa jadi mentor, nggak ada. Jadi saya belajar sendiri. Nah dari situ saya berpikir, wah nih saya bisa jadi pengusaha besar nih. Wah. Iya, karena di situ kan dapat DP kerjaan. Iya, iya. Di pemerintahan dikasih DP. Saya udah tahu ngurus bid bondnya. Iya, iya. Dan itu tahu cara insurannya, ya kan, Jasara Harja dulu ya. Iya. Udah tahu semua cara-cara mekanisme kerja, karena saya ngurus. Jadi dokumen tender tuh saya yang ngurus semua. Termasuk kerja sama pihak ketiga. Oke. Padahal usia saya masih 22 tahun dulu. Oke. Kemana saya ajak kerja sama yang nggak ada biaya. Iya, iya, iya. Benar-benar emang perusahaan saya memang waktu itu belum kapital kecil lah. Iya, iya. Tapi begitu saya mau terjun ke situ, ngelihat suasana lebih jauh, wah kayaknya saya nggak berani. Iya, iya. Nggak beraninya karena saya harus jaga iman saya, Iya, iya, iya. ya kan? Karena suasana pada waktu itu, ya gitulah markup proyek, ya kan? Suap menyuap, ada biaya siluman, kurang lebih lah. Iya, iya. Nah itu yang kayak gitu justru saya hindari karena ajaran ayah. Iya. Nah, jadi saya cukup waktu itu juga menangis juga tuh Pak Khaidir. Oh, gitu ya. Iya, karena saya udah sungguh-sungguh. Iya, iya, iya. Waduh, saya udah kuasai ilmunya tuh. Jadi saya udah pikir, wah ini saya akan jadi luar biasa deh di usia muda ya, waktu itu ya. Dan saya jago komunikasi, walaupun saya kuper dulunya ya. Iya, iya. Tapi buktinya setiap tender-tender yang besar di PLN apa ya, yang besar-besar itu saya bangun dama, saya udah kelas A ngerjain Oke. kapasitasnya, jadi waktu masih muda sekali. Dan bos saya duduk manis lah boleh katakan waktu itu ya, Iya, iya. karena emang nggak ada orang dia dan nggak ada kesanggupan dia untuk membayar. Iya, iya, iya. Nah, jadi itulah jadi handicap saya yang pertama. Jadi emang dalam bisnis ini emang ayah udah ngajarin, udah ada bekal. Kita harus jaga, kata ayah kan ada hadis Nabi, seorang yang pedagang yang jujur, itu kata Nabi ibaratnya seperti aku dan dia itu di surga kurang lebih ya. Oke. Itu dia ibaratkan dengan jarinya, Oke. begitu dekat. Iya, iya. Nah saya udah terinspirasi ajaran. Tadinya saya ingin jadi pegawai negeri. Iya, iya, iya. Jadi ayah ngubah paradigma saya itu jadi pengusaha itu bertahun-tahun itu prosesnya. Oh, oke. Jadi Wow. ayah luar biasa ya, seorang pegawai negeri tapi sudah mindset wirausahanya sudah luar biasa ya. Ya gitu kira-kira. Jadi emang saya bersyukur karena saya ini dibentuk oleh ayah saya. Oke, oke, oke. Karena saya ingin jadi pegawai negeri kok cita-citanya. Saya lihat teman saya tuh pelatih bola, dia gagah pakai pakaian uniform pegawai negeri ya, Pemda gitu ya. Iya. Waduh, saya ingin kayak dia, gitu ya. Cuman ya itu tadi karena ayah jadi pegawai lah, prinsip saya nggak hanya pegawai negeri, tapi impian saya emang pegawai negeri. Iya, iya. Tapi jadi pegawai lah gitu. Saya nggak ada bakat untuk menciptakan uang. Nggak punya bakat. Bahkan kalau karena saya udah dari kecil ingin manut sama orang tua, itu saya sedih. Iya, iya, iya. Kok saya nggak bisa jadi pengusaha? Iya, Nggak mau. iya, iya. Tapi saya ingin bakti sama ayah saya. Gimana ini? Gitu tuh jadi masalah bagi saya. Oke.
ya kan? Jadi ada dualisme. Iya, nah itu bertahun-tahun dia doktrin, dia melakukan doktrin. Dia kan selalu bilang indoktrinasi. Nah, dia kan orang politik zaman dulunya. Iya, iya. Seorang pergerakan yang juga dulu jasanya menjadi penterjemah Bung Karno di India. Oke, oke. Natsir, Haji Agus Salim, bahkan Biasa ya. jadi pejuang-pejuang kita tuh yang ke India, Nehru sama Nehru, itu dia yang jadi juru bahasa. Oke, oke, oke. Nah, maka dia orang pergerakan di sana. Iya, iya, iya. Itu memboikot pesawat-pesawat Belanda yang mau isi bahan bakar di Ceylon. Oh, oke, oke. Union Labor, dia kerjasama dengan Union Labor untuk supaya nggak ngisi gasoline itu nggak diisi. Oh, diboikot sama Union Labor di sana. Iya, iya. Karena menjajah Indonesia gitu loh. Oh, oke. Itu untuk pesawat-pesawat itu untuk diterbangkan ke sana. Iya, iya. Jadi India tuh luar biasa mendukung, padahal dia belum merdeka. Iya, iya, iya. Tapi Union Labor-nya kuat di sana. Iya, iya, iya. Nah itu, jadi ayah sering ditunjuk jadi juru bicara, ketemu Nehru apa-apa itu ayah. Karena dia merasa orang pergerakan. Emang orang pergerakan, Iya, iya. ya, dia kasih-kasih brosur apalah kerjaan dia gitu. Di kedutaan, waktu itu belum ada kedutaan ya, tapi udah ada, mungkin ada tingkat apa gitu ya. Jadi mindset ayah ini luar biasa ya. Saya pinta tahu, saya lihat gitu, meskipun beliau berlatar belakang sebagai bekerja lah di pemerintah ya, bekerja dengan orang lain, tapi mindsetnya sudah jauh sekali. Iya. Kebalikan dengan saya dari setahu saya ayah saya itu dari kecil memang dia sudah pengusaha, tapi seingat saya nggak ada doktrinasi untuk menjadi pengusaha buat kita gitu ya. Saya bilang ini luar biasa gitu ya, mukjizat luar biasa gitu. Dan saya menemukan beberapa orang seperti Pak Iksan. Ada satu tetangga saya namanya Pak Diandoko. Juga saya tanya latar belakang orang tua apa, ternyata bukan pengusaha, dia petani malahan. Itu tapi maju betul beliau. Wah ini saya bilang mukjizat luar biasa nih kayak gini. Iya, iya. Pak Iksan, dalam perjalanan itu akhirnya kenapa memilih menjadi developer? Jadi, nah saya ceritakan perjalanan waktu itu kan saya karena ini dunia yang saya nggak mungkin masuk, karena saya berpikirnya jadi kontraktor tender kan, ikut-ikutin tender. Maka saya pada waktu itu ya, saya cerita pada waktu itu, maka saya cari sales, saya pikir gitu. Berpikir, karena sales itu salah satu jalan untuk saya jadi pengusaha. Karena saya nggak ada bakat sales. Maka sales yang dipaksakan sebenarnya. Saya dulu gampang masuk kerja Pak Hedir, gitu, nggak sulit saya. Saya nggak masuk kerja lagi, udah karena saya kreatif zaman dulu. Masuk kerja lagi saya di sales. Waktu jadi sales, saya sebenarnya tadi tim support untuk software engineering, ya. Karena background saya sipil, jadi dia taruh saya di situ. Tapi karena nih produk nggak ada yang jalanin mas salesnya, akhirnya saya yang support jadi sales. Karena saya ingin jadi sales aja deh, kok nggak ada yang jalanin produk ini, nggak dilirik lah sama para marketing karena produknya banyak di perusahaan itu. Dia nggak hanya satu, ada yang untuk accounting, ada yang MIS management, macam-macam produk itu. Nah di sales itu saya boleh katakan nggak berhasil di situ, karena produknya juga susah dijual. Juga mungkin saya tidak memiliki kemampuan yang baik, kemampuan saya minus lah, karena saya nggak ada pendidikan gitu ya. Dan itu, wah saya lihat nih di sini peluang saya kecil. Akhirnya karena juga saya dulu kerja selalu punya prinsip. Kita udah biasa jiwa pengusaha saya. Bahwa ini cuma batu loncatan, jadi saya nggak berpikir karir. Ini saya jadi batu loncatan. Jadi kalau saya ada namanya politik office itu saya hindari. Dan saya nggak mau masuk di situ. Ya jadi diri saya sendiri aja. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya prinsipil, saya bertahan di keyakinan saya. Mungkin hal-hal itu juga sebenarnya ciri pengusaha itu, ya kan kepala batu ibaratnya kan. Tapi dalam hal yang benar, yang jujur, kita kerja lurus,
Saya kalau kerja sama orang tuh saya hitung jamnya. Seperti ayah saya ajarin. Nggak boleh korupsi di tingkat jam juga. Jadi kalau korupsi tingkat jam, ya mesti gaji kamu dikurangin. Saya sampai begitu. Jadi, nah kalau ketika itu saya minta doa sama Allah. Waktu itu saya minta doanya begini. Ya Allah, karena lihat dunia bisnis macam begitu ya, waktu itu ya. Pasti kan orang insan bisnis, karena saya nggak punya teman juga, kuper, sehingga nggak ada teman diskusi. Masa sih kita bisa menjaga iman Islam kita dalam bisnis? Bagaimana caranya? Kan nggak semuanya, tergantung orangnya, ya kan? Nah, saya minta maaf Allah, doa saya tuh ingat tuh, ya Allah, tempatkanlah aku di bisnis, artinya running the business, yang di situ aku bisa mencari nafkah, tetapi juga aku bisa memberi manfaat ke orang lain. Nah itu aja doanya. Yang dijawab. Nah dalam perjalanan tuh kan saya nggak ketemu. Jadi sering saya berangkat kantor itu ya karena gajinya kecil kan, nggak cukup ya. Apa juga kadang-kadang kok mentok sana mentok sini gitu ya. Nah, saya suka di motor terus ingat saya suka nangis tuh. Oh ya Allah nih, kapan ya kira-kira saya dapat kesempatan? Pokoknya makin naik umur, ya dari umur belia saya udah cita-cita pengusaha. Kok makin nggak ada tanda-tanda saya bisa keluar dari lingkaran setan ini? Ya. Makin naik umur, sementara saya belum nikah juga. Ayah dulu suruh saya punya rumah dulu, sekolah dulu, kerja dulu, sekolah dulu, punya rumah, baru nikah. Ya kan, kan saya nurut sama dia, sama beliau. Akhirnya, waduh gimana nih jadinya? Akhirnya dijawab. Menurut saya dijawab Allah ya. Jadi satu ketika waktu itu saya ketemu kawan ceritanya. Waktu saya sholat di masjid tuh masih ingat saya. Saya kan kalau udah sholat masjid nunggu jam 1 belum jam 1. Saya suka rebahan di belakang. Di belakang deket tangga masjid tuh saya rebahan. Ya kan nunggu jam 1 masuk. Sambil saya doa-doa, merenung gitu. Nah, ketemulah. Waktu sholat itu saya ketemu teman saya gitu. Nah, dia bilang, San itu si A itu udah sukses properti katanya. Bisnis properti dia. Waduh. Dia kan baik, kita sering ketemu. Akhirnya saya minta nomor HP, kita ke sana, ternyata mungkin saya mau kerja sama dia walaupun nggak dibayar, ya dia belum bersedia gitu. Intinya itu dia belum bersedia, walaupun nggak usah digaji ya. Nah, dan juga ya mungkin dalam percakapan itu ada yang sifatnya menurut saya dia gimana gitu ya, yang saya rasa nggak pantas. Saya kan lagi dalam penderitaan, dicurigai gitu ya, seolah saya mau mata-matai bisnis dia. Padahal kan saya mau belajar gitu ya. Ya udah, akhirnya dengan kejadian itu justru jadi motivasi bagi saya. Ya kan, walaupun saya kekurangan, dia udah sukses. Justru saya anggap dia guru saya, sampai sekarang nih saya anggap dia guru saya. Nah, mulailah saya nyemplung di bisnis itu aja. Jadi kalau lihat duit ya emang nggak ada duit. Jadi saya lihat, saya ini bisnisnya cocok menurut saya. Cocok kenapa? Karena bisnis ini kalau saya lihat di properti itu ya, kita bikin jalan masyarakat. Itu bisa pakai masyarakat. Jalannya kita buat. Itu pernah kejadian di proyek saya pertama. Yang tadi masyarakat ngusung kalau beli material ditaruh di jalan, itu diusung lagi material itu ya diangkut, itu lewat pematang sawah. Kalau ada yang meninggal, hambulannya di jalan raya dulu, itu digotong, karena dia nggak punya akses yang mobil bisa masuk, paling motor. Kalau kampung sebelah sini malah pematang sawahnya dipakai.
Nah, dengan saya buka jalan itu, wah material masuk ke kampung dia, ambulan masuk. Iya, iya, iya. Wah, jadi tertolong. Oh, ini kan dalam konsep Islam amal jariyah. Iya, iya. Cocok sama doa yang saya minta sama Allah. Iya, iya, iya. Saya cari penghasilan di properti kan, untuk kehidupan keluarga gitu kan. Nah, tetapi efek dari bisnis ini bikin jalan masyarakat boleh pakai. Iya, iya. Ya kan, kita bikin juga masjid, musola, Iya, iya, iya. masjid yang dimana itu kan jadi insya Allah jadi amal jariah juga insya Allah ya. Jadi ada masjid yang kita tinggalkan. Nah itu kan dari proyek. Iya, iya. Nah jadi saya pikir menjawab ini. Oke. Tadi saya nggak tahu apa itu bisnis yang bisa memberikan efek langsung. Wah itu jadi semakin saya bergelora. Oke. Karena ini bisnis setiap proyek yang kita bikin, setidak-tidaknya harus bisa memberi manfaat pada lingkungan. Iya, iya, iya. Apakah misalnya ada juga tanah kita diminta sama pemerintah melalui aparatur setempat, kelurahan, RT RW, Pak, tolong dong ini ada anggaran untuk bangun posyandu. Ada anggarannya, tapi tanahnya udah harus ada, ya kan? Nanti sertifikatnya kami. Nah, kita kasih dia kan, dia udah punya anggaran, dibangun tuh. Atau lapangan badminton, ya kan? Dari kita juga punya kelebihan, ya. Ya itu kita kasih kan. Nah itu kan saya pikir kalau saya jadi pegawai kan nggak bisa ya, ya kan? Kita mungkin untuk keluarga kita terbatas gitu kan. Nah itu kira-kira. Iya, jadi matching lah apa yang didoakan diperoleh dan itu menjadi satu pilihan. Iya, itu rahmat Allah saya pikir, rahmat Allah. Kira-kira sejauh ini apakah ada satu bisnis yang dijalankan sekarang ini ya sebagai developer pernah dicita-citakan nggak sebelumnya? Gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Terbayang pun nggak. Iya. Karena gambaran saya tuh developer padat modal ya. Iya, iya, iya. Beli tanah, jadi kontraktor bayar lagi kan, padat ini karya. Iya, iya. Itu satu hal yang rumit. Iya, iya. Iya, iya. Satu hal yang rumit gitu. Jadi bisnis itu. Iya, iya. Jadi saya pikir itu paling saya berpikir dulu bisnis saya jasa. Oke. Jasa saya pernah coba cleaning service ya. Oke. Baru niat studi dari teman saya punya. Iya, iya. Yang kayak gitulah, yang jasa-jasa. Oke. Jadi saya cari bisnis yang jasa, tapi justru masuk ke bisnis yang padat modal kan. Iya, iya. Bukan hanya jasa, tapi juga menawarkan produk properti. Jadi sekarang pilihannya sudah tepat sesuai dengan doa, meskipun bukan dicita-citakan sejak kecil, tapi mendapatkan jalur yang benar lah, jalan yang benar gitu ya. Jadi boleh katakan saya ini tersesat di jalan yang benar. Itu judulnya, ya kan? Padahal kita nggak rencanakan, tapi dalam perjalanannya, padahal tadinya maksudnya mau belajar sama teman, karena dia bisnisnya udah maju, teman akrab itu. Ya justru seharusnya kita belajar kan ada mentornya setidaknya. Ya paling nggak kita tahulah jalan usaha. Jadi saya justru terjun di properti itu saya nggak tahu namanya sertifikat kayak gimana, saya nggak tahu buku sertifikat itu apa. Tanah milik adat tuh apa, nggak tahu sama sekali saya. Jadi saya ingat tuh waktu itu saya punya motivasi begini, apa yang tidak tahu itu jadi modal. Ketidaktahuan itu jadi modal. Modal saya apa? Saya tidak tahu, mau mencari tahu. Nah itu modal. Gitu kan? Luar biasa. Jadi modal. Jadi modal. Modal. Menarik. Iya. Kan mau cari tahu, ibarat gelas kosong, saya gelas kosong. Tapi ini modal saya gelas kosong. Hati yang kuat, lembaga yang kuat hati kita. Nah, saya mau diisi. Nah, itu kan, jadi gelas yang diisi. Sampai sekarang sudah berapa proyek yang dikerjakan untuk rumah? Ya, udah alhamdulillah sih, Pak. Saya nggak pernah ngitung ya, Pak. Tapi alhamdulillah lah.
Ya, saya lihat di sini saja ada 13 klaster ya Ya, di Jatiasi. ya, kira-kira gitulah. Tambah. Tapi itu udah yang lama kan, Iya, iya. yang lama-lama itu, yang di Jati Asih boleh katakan yang lama. Iya, iya. Nah, dalam perjalanan itu kan juga memang ada masanya saya juga mengejar impian ayah yang belum diwujudkan. Jadi saya agak sedikit ngerem di bisnis karena apa yang ayah cita-citakan ke saya itu butuh waktu. Oke. Nah, jadi agak dikendorin sedikit ya, tapi untuk mengejar impian ayah. Iya, iya. Karena ayah menyuruh saya harus jadi dokter. Oh, oke. Nah, jadi saya ngejar pendidikannya waktu itu. Dan Nah, sekarang alhamdulillah udah jadi kan? udah dari udah alhamdulillah. Ini orang dokter. Ya. Jadi karena bagi saya kan jangan sampai apa ya, ada kan cita-cita ayah tuh yang mungkin masih perlu jangka panjang karena butuh kos. Iya. Tapi ada yang kita yang mini-mini gitu ya, yang miniatur. Itu kan bisa kita lakukan. Apa yang kira-kira kita bisa Iya, iya. lakukan, kita kerjakan sambil impian yang besar itu, nah kita cicil estafet. Nggak bisa juga langsung kan, Iya, iya. tapi kita estafet. Satu saat, nah saya yakin tercapai. Iya, Jadi nanti kalau saya nanti nggak ada umur ketemu ayah ya saya iya. sudah berusaha lah sampai batas ini, ya kan. Semua lini walaupun nggak makronya minimal ya, Iya, miniaturnya udah oke. terwujud. Sekarang kalau balik ke flash ke awal dulu ya. Dulu terasa antara keinginan Pak Iksan sama keinginan orang tua berbeda arah. Sekarang setelah dijalani, apakah masih ada perasaan yang masih belum sinkron gitu? Nggak ada, karena ada. saya boleh katakan gini, pertama ketika ayah kita udah waktu itu kan udah tadinya indoktrinasi, lama-lama kan terjadi adjustment, penyesuaian. Memang ada secara ideologis gitu, misalnya kita ayah kan suka suruh saya baca masih ke SMP ya, SMP itu harian Kompas, Oke, itu kan ada lembar opini, nah itu disuruh baca saya. oke. Jadi pikiran saya udah waktu itu udah agak melebihi daripada teman-teman saya. Pulang dia kerja, kita diskusi topik itu. Oke. Ayo udah baca dulu topik itu, karena di kantor kan dia ada langganan Iya. di kantor, kantornya. Dia udah baca dulu, jadi begitu pulang kita diskusi. Oke. Apa tafsir kamu mengenai penulisan ini? Gitu biasanya dia. Nah karena tafsir saya beda sama beliau, ya kan? Nah dia lurusin. Iya. Mulai lurusin. Atau enggak kita emang ada perbedaan pendapat. Nah kita diskusi. Jadi menjaga argumentasi. Jadi banyak sekali peran orang tua Iya. untuk Pak Iksan. Iya. Perannya luar biasa. Jadi saya sampai berpikir waktu SMA ya, saya udah mewakafkan diri saya untuk ayah saya gitu. Oke. Waktu itu saya udah berpikir begitu. Jadi saya udah biasa manut. Iya. Apa yang jadi obsesi saya bisa saya kalahkan dengan sekuat tenaga untuk kepentingan ayah. Oke. Waktu itu ya. Iya. Nah, saya terusnya begitu. Jadi menurut saya ya itu peranan orang tua brainstorming dengan anaknya itu penting. Makanya saya lakukan itu juga pada anak-anaknya. anak-anak. Iya, Luar brainstorming apa yang ayah saya lakukan. Ya, karena dulu kan ayah saking ekonominya susah, dia kan cari setelah selesai dia jadi penyiar radio juga untuk bahasa Urdu. Ya, yang nambah-nambah sehingga sibuk dia hidup di luar untuk menutupi kekurangan untuk 5 anak laki-laki kan. Zaman itu cukup cukup agak prihatin. Saya juga melihat ya waktu undangan Pak Iksan kawinan putrinya. Iya. Saya mendengar lah, dan di situ saya merasa ya wah, saya jauh ketinggalan lah gitu. Ya enggak juga. Kita masing-masing Jadi, saya ada. melihat putri Pak Iksan begitu termotivasinya dia dengan ayahnya ya, dalam hal ini Pak Iksan ya. Bagaimana ayah mendidik
anaknya itu terasa banget sama Betul, dia. iya. Dan itu menjadi koreksi juga buat saya gitu. Nah, Di situ bisa saya aja. belajar juga banyak. Enggak lah, sama-sama lah. Ini pelajaran yang perlu kita ambil dari Pak Iksan ini luar biasa ya, perjalanannya dia. Ini menjadi satu pengalaman yang baik. Mungkin buat teman-teman yang lain yang berada di luar sana bisa kita belajar dari caranya Pak Iksan. Mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mengalami hal-hal yang mirip-mirip seperti Pak Iksan. Jadi ujung-ujungnya itulah. Dan yang paling banyak kita lihat sekarang adalah anak-anak yang sekarang ini kelihatannya agak sedikit kurang dekat ya dengan orang tua ya. Saya sendiri pun merasakan gitu ya. Padahal kalau lihat dari pengalaman Pak Iksan itu luar biasa manfaat dari komunikasi dengan orang tua, dan tidak ada orang tua yang berkeinginan anaknya jadi susah karena nasihatnya gitu ya. Mungkin boleh dikatakan Pak ya, kasih orang tua tuh tidak ada batas. Betul. Tapi mungkin kasih anak kepada orang tua ada batasnya kelihatannya. Itu udah hukum alam tuh. Ya. Jadi Hukum ini yang alam. perlu kita pelajari ya dari pengalaman Pak Iksan. Iya. Dan orang tua biasanya betapapun dia kurangnya kehidupannya, dia nggak berharap gitu sama anaknya. Kadang-kadang ditarik juga misalnya ada beberapa teman udah narik ibunya dibikin rumah bagus ya. Iya, iya. Tapi dia balik lagi ke rumahnya. Ya, ekosistemnya ya. Iya, ekosistemnya. Jadi kelihatan kan bahwa orang tua itu sebenarnya lebih ikhlas ketimbang anaknya gitu. Mungkin ya. Jadi emang dia tidak berharap. Kayak matahari kan. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menerangi dunia gitu kan. Nah, kita juga gitu jadinya. Nanti anak misalnya, jadi kita nggak terlalu bisa disakiti hatinya. Ketika kita memberi anak, kita berharap anak itu ya kita nggak begitu tersinggung lah. Kan? Yang penting anak itu kan prinsip orang tua kan, anak itu udah bisa mandiri, nggak nyusahkan orang lain gitu kan, apalagi nggak nyusahkan orang tua itu sendiri, itu udah kepuasan batin yang luar biasa. Kalau ada plus itu bonus lah, betul kan? Itu bonus lah. Itu dia udah bisa mandiri, benar-benar menjaga keluarganya, hidup yang benar, ya kan? Oh itu udah oke lah. Kesimpulannya Pak Iksan, dengan perjalanan waktu yang Pak Iksan alami, jadi menjadi kayak sekarang ini, yang mana peran orang tua begitu luar biasanya, kira-kira bisa diambil kesimpulan rohnya di mana Pak? Roh daripada pelajaran itu. Saya rasa gini ya, sama orang tua dulu tuh ayah saya ngajarin gini, kalau sama Tuhan itu sami'na wa atokna kan gitu. Sama Tuhan itu kita taat gitu, tanpa kecuali. Ya kan? Tanpa pengecualian. Jadi sama orang tua juga begitu, kata ayah saya.